kita kalau kepingin sholat kita itu benar-benar, kita harus tahu urut-urutan daripada sholat itu. Walaupun kita belum bisa mungkin melaksanakan secara keseluruhan, atau mungkin masih di tingkatan awal, tingkatan 2, tingkatan 3, atau tingkatan 4 yaitu makrifat. Nah, walaupun belum sampai ke sana, kita sudah harus mulai mempunyai wawasan ke sana. Nah, sholat yang syariat itu seperti apa? Apa sholat itu? Kalau secara umumnya, sholat itu apa? Gerakan sholat itu gimana? Yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat secara syariat. Jadi sholat yang dilaksanakan dengan gerakan-gerakan dimulai daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, semua ini mempunyai makna tersendiri-sendiri. Nah, jadi yang dikatakan syariat itu, sholat secara syariat itu adalah sholat yang membimbing, mengajak kepada jasmani kita itu untuk menghadap Allah. Artinya ya secara umumnya komunikasi sama Allah. Ya, itu secara umumnya. Jadi menghadap atau komunikasi, apapun sebutannya lah, itu semuanya juga benar-benar saja. Dan kalau dikatakan syariat itu biasanya banyak sekali sebutannya. Ya. Yaitu dilakukan dengan takbiratul ihram, waktu-waktu berdiri, ruku, sujud, dan duduk tahiyat akhir. Karena perintah syariat ini, ya, sholat di sini tidak ada keterangan tentang artinya, tentang apa, harus syariat, harus apa, torekot, harus hakikat, atau harus makrifat, itu tidak ada. Nah, inilah kelebihannya Al-Quran. Al-Quran itu simple, tapi kita harus mencari sendiri. Nah, dengan simpelnya, dengan luasnya Al-Quran ini kita harus mencari sendiri. Kenapa kok Al-Quran ini simpel seperti ini? Supaya masing-masing orang itu bisa menerima. Kalau umpamanya dibikin khusus-khusus, nah ini tidak akan fleksibel, tidak akan relevan, atau tidak akan luas. Yang umpamanya tingkatan torekot, terus yang syariat ya tidak bisa untuk menjalani, atau yang sebaliknya. Jadi di sini tidak ada dituliskan tingkatan-tingkatan, itu tidak ada. Nah, itu tingkatan-tingkatan ini kita harus mencari sendiri, ngaji dalam hal lain, ada hal-hal yang lain gitu. Nah, dikatakan sholat syariat ini adalah sholat yang menggunakan jasmani kita. Nah, sholat ini adalah membimbing kepada jasmani kita untuk mengetahui dari mana jasmani ini berasal. Sangkan paran itu mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan kok orang mati, itu bukan. Nah, pada waktu sholat itu kita bisa pasrah beneran bila mana kita tahu asal mula kita berasal. Nah, asal mula kita berasal jasmani ini terdiri dari 4 unsur. Unsur apa saja di dalam tubuh kita yang nantinya diajak untuk sholat itu apa? Wonten sing mungkin pernah ngaji bab niku, Mas Lutfi? Napa 4 unsur? Mas Slamet? Bisa jadi. Jadi 4 unsur dalam pembentukan jasmani kita adalah api, angin, air, dan tanah. Nah,
lek tengan ini disingkat adalah dari lumpur lah kan air, tanah dan jadi untuk mengeringkan tanah yang kering berarti keringnya karena angin dan panas. Nah, artinya di situ ada unsur api dan angin. Nah, unsur api. Nah, unsur api itu pada waktu kita takbiratul ihram. Pada waktu setelah kita baca Allahu Akbar, kita berdiri. Nah, dikatakan unsur api ini karena kita ada kemauan. Jadi karena ada kemauan, ada kuasa. Ada kuasa artinya kita bisa melaksanakan. Kalau tidak ada menguatkan, yang menguatkan. Unsur itu ya sesuai dengan, jadi sebenarnya tidak perlu harus berurutan, tapi pada waktu ini, pada waktu kasus di sholat ini yang didahulukan adalah unsur apinya. Ya tadi itu, nah, tunaikan, laksanakan itu kan ada keinginan, di situ ada nafsu. Dan nafsu itu bukan cuma jelek, nafsu itu macam-macam. Ada nafsu amarah, lawama dan seterusnya. Nah, ini ada unsur dari nafsu yang jelek sampai nafsu yang bagus. Nafsu itu bukan kok cuma jelek saja. Nah, juga ada nafsu yang baik. Termasuk yang mutmainah itu yang terbaik itu. Nafsu yang terbaik. Nah, dengan takbiratul ihram ya, yang mana unsur api, artinya begitu kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kita harus mulai turun. Api kita harus kita padamkan, ego kita harus mulai padam. Jangan mikir ibaratnya dunia kita, ya. Artinya berpikir kehidupan kita sehari-hari, keinginan kita, ataupun berpikir tentang diri kita. Nah, kadang sholat itu bisa, walaupun sholat dibuat acuan, ya, jadi bukan lillahi ta'ala, ya, jadi sholat yang bukan lillahi ta'ala itu termasuk nafsu. Nah, itu suruh buang semua, mulai dari takbiratul ihram, mulai berdiri setelah baca Allahu Akbar itu. Nah, itu harus mulai dibuang. Nah, kalau itu tidak dibuang akan berpikir kemana-mana. Nah, itu ya, urut-urutannya seperti itu. Kalau kita tidak tahu urut-urutannya, ya ini di sini beda. Dirikanlah sholat, laksanakan sholat, atau jagalah, artinya kita menjaga diri kita itu tetap baik mulai dari awal. Nah, kalau tidak seperti itu, kadang orang niatnya dia syukur-syukur, nah, tahu-tahu sholat, nah biasanya akan kemana-mana. Nah, karena urut-urutannya tidak diperhatikan. Nah, seperti itu dikatakan unsur api adalah mulai awal kita harus membuang semua kepemilikan kita terhadap diri kita, dunia kita, kehidupan kita, artinya kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari ya harus mulai ditinggalkan. Itu kalau kita kepingin sholat yang benar. Mungkin pertanyaan dengar lagi? Masuk? Tidak ada. Terus yang kedua, ruku. Nah, pada ruku ini unsur angin itu condong itu miring. Nah, makanya begini. Nah, unsur angin ini, kalau kita yang pertama takbiratul ihram saja kita tidak artinya ndak fokus, yang kedua ini lebih parah lagi ya. Nah, ini mulai kemana-mana.
Nah, jadi unsur angin, dikatakan angin itu kemana-mana, segala arah angin ini, dan memenuhi segala ruangan angin itu. Nah, itu sama dengan keinginan kita, angan-angan kita. Nah, di situ pada waktu ruku tuh setelah ikram terus ruku biasanya mulai lebih parah lagi kalau kita dari awal saja sudah tidak belum bisa untuk melakukan atau membuang daripada nafsu duniawi atau keakuan. Jadi ngaku lek ibaratnya kerjaanku, jabatanku, keluargaku dan segalanya. Nah, itu kalau tidak bisa membuang itu nanti begitu rukuk, nah ini mulai lebih parah. Nah, makanya di sini doa yang diucapkan pada waktu rukuk apa? Nah, mensucikan dan mengagungkan Allah. Nah, kita membersihkan daripada angan-angan, daripada perilaku-perilaku yang pada waktu sesuai dengan di takbiratul ikram. Ya. Terus berikutnya setelah rukuk kita adalah sujud. Nah, pada waktu sujud inilah ini harus sudah terlepas dari yang takbiratul ikram tadi dan rukuk tadi, itu harus terlepas semua, sudah harus nol. Ya. Ya, jadi kita benar-benar pasrah, benar-benar mengakui bahwa kita itu hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Sujud, mengenolkan. Mestinya kepala itu ditaruh di atas. Sekarang ini kepala itu lebih pendek daripada dubur kita atau bokong kita. Ya, lebih pendek daripada tempatnya pembuangan. Ya, ini artinya kita harus benar-benar menghilangkan segala sesuatunya, kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi sholat itu harus sampai ke sana. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sujud itu adalah unsur air. Semua air arahnya mesti ke bawah, tunduk sujud ke bawah. Tentang pertanyaan Mas Levi. Betul. Terus kalau perilaku ini ada pasor. Nah, kita harus ada pasor. Kita tidak punah jaya. Jadi kita benar-benar takluk kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah bahwa kita tuh tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, lillahi ta'ala, tanpa kita pamrih apa-apa. Itu pun masih sebatasan syariat. Totalitas. Ya. Berikutnya adalah duduk atau tahiyat akhir awal dan akhir. Nah, yang dikatakan duduk itu tetap, ya. Orang kalau sudah didudukkan berarti ditetapkan, kan ya, tetap. Nah, tetap ini unsur tanah itu tetap unsurnya. Tidak bergerak tanah itu, tidak seperti api bergerak, angin bergerak, terus air juga mengalir, artinya bergerak. Kalau tanah enggak, diam, tetap. Nah, jadi yang diartikan tetap ini atau akhirnya tatap. Jadi kita menghadap. Jadi seolah-olah kita menghadap kepada Allah. Kita harus benar meyakini bahwa kita menghadap ke Allah. Nah, makanya di sini disimbolkan dengan menunjukkan jari tahiyat itu. Artinya kita menghadap dimanapun. Artinya dimana kita menghadap, disitulah ada Allah. Ya.
Cuma syariatnya itu rukunnya itu harus menghadap ke kiblat, menghadapnya ini. Nah, itu karena syariat di sini. Syariat ini tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia, tubuh kita, supaya di dalam kemasyarakatan, di dalam pergerakan umat ini seragam. Kalau enggak gitu, ya rusak. Satunya hadap ke timur, satunya hadap ke barat, satunya, nah, terus gimana mimpinnya? Kalau satu arah ada imamnya, nah kan enak. Ya, tujuannya seperti itu. Cuma sebenarnya itu yang dikatakan menghadap itu, disitulah kita menghadap, disitulah Allah ada. Atau sembarang untuk menghadapnya. Tapi di sini ada aturan-aturan lain, yaitu kita harus menghadap ke kiblat. Rukun-rukunnya kan ke sana. Syarat-syaratnya lah. Tidak menunjuk nang ayat akhir atau awal itu menguatkan ya. Kan tetep pun. Nggih, netep menguatkan. Sama kan yakin. Niku nek wis tutuk nang unsur tanah ini menguatkan dari perilaku yang awal ini harus lebih kuat, harus ditaleni ibaratnya. Seken. Nah, kalau semuanya selesai baru salam. Sebelum penutupan ini seken riyen. Nggih, harus seken riyen. Lek tasik goyang terus salam berarti ucul pun. Salam niku selesai. Nah, salam niku merupakan suatu penghormatan, salam sejahtera. Artinya salam ini adalah ucapan sejahtera atau kebahagiaan. Jadi sudah bisa melaksanakan daripada apa yang menjadi tuntunannya, tuntunannya ataupun rukun-rukunnya sholat ataupun syarat-syaratnya sholat. Jadi syariat itu rukun-rukunnya juga harus benar. Terus hal-hal yang membatalkan juga harus dihindari. Ya. Banyak hal di situ. Kalau syariat itu aturan-aturan yang dikatakan syariat itu mengatur tentang pergerakan tubuh kita. Jadi kalau orang itu dari syariatnya saja sudah kocar-kacir, ya mungkin di atasnya itu lebih baik tidak mungkin. Bohong itu adalah ego diri atau halusinasi dirinya saja. Karena dari awal pun sudah tidak bisa noto. Itu kan belajar noto hati itu dari awal tadi. Nah, dari itu pun kalau sudah tidak lolos, bagaimana kepada tingkatan yang lebih tinggi, terus ngakunya lebih tinggi. Nah itu kan sudah bohong, sudah tidak benar. Jadi kalau ada orang yang ngakunya sudah bukan syariat, tapi syariatnya ditinggalkan, itu bohong. Karena untuk nyampe di tingkatan di atasnya syariat, syariat ini harus benar dulu, harus benar-benar pas dulu. Dan tujuan daripada tingkatan di atasnya tarekat, hakikat dan makrifat ini adalah untuk membenarkan syariatnya sebenarnya. Ya. Tanpa tarekat, tanpa hakikat, tanpa makrifat, nah, tanpa tentu itu, nah syariatnya atau pelaksanaan dohirnya mesti kocar-kacir, terutama angan-angannya. Gitu. Dan pertanyaan, jadi di situ pun, nah di sholat secara syariat sudah kita tuh harus benar. Nah kalau sudah benar, baru kita kepada tingkatan sholat tarekat. Bismillahirrahmanirrahim.
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Sampai penting nih. 4 lebih 43 nggih. Monggo 43 artine napa terjemahannya? Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi di surah Al-Baqarah 43 ini kalau kita baca terjemahnya itu ada 2 kalimat menurut tulisan yang di sini. Yang pertama adalah laksanakan sholat. Terus yang kedua dirikanlah sholat. Jadi maksudnya ini kita diperintahkan untuk sholat, ya. Nah, tapi kenapa bunyi daripada atau kalimat daripada ayat ini bukan kalimatnya kok laksanakan sholat atau dirikanlah sholat, bukan sholatlah. Kan sama-sama perintah sholatlah, tapi di sini yang tertulis adalah laksanakan sholat atau dirikanlah sholat. Berarti dereng dilaksanakan ini. Dereng. Tapi pun diperintah.
perintah. Nah, artinya di sini kita harus tahu rukun-rukunnya. Awalnya sholat itu kita harus tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ada aturan-aturan sholatnya. Jadi beda dengan yusoli atau sholatlah. Sholat ini pun sholat. Sholatlah niku ya tanpa ada keterangan sebelumnya. Artinya tidak ada awalan, artinya ya tahu-tahu kita sholat. Dan dirikan sholat nih benten malih. Dirikan sholat sama laksanakan sholat niki beda tapi sama tapi beda. Nah, cuma ini pada kalimat yang sama ini mempunyai dua arti dan sama-sama diakui oleh Departemen Agama karena di dalam kitab ini sudah disahkan oleh Departemen Agama. Jadi ada dua makna, laksanakan sholat dan dirikanlah sholat. Dengan kalimat laksanakan sholat dan dirikanlah sholat, berarti sebelum melakukan sholat itu kita harus ada persiapan dulu, harus tahu urut-urutannya. Terus seperti apa sih laksanakan sholat atau dirikanlah sholat? Jadi apa yang dilakukan sebelum sholat? Nah, sebelum memulai sholat kita harus paham dulu sholat itu seperti apa sih sholat itu. Maknanya, artinya sholat itu apa di sini, Mas Slamet? Maksudnya sholat itu pripun? Yang dimaksud sholat laporan Mas Lutfi? Jadi sholat ini kalau kita lihat daripada kalimat akimu, nah memang keterangan terjemahan dari yang di sini yang resmi itu seperti itu. Tapi di sini saya membahas di dalam sudut yang lain. Jadi ini adalah tetap terjaga. Jadi sesuai dengan kalimat di sini adalah tetap terjaga. Jadi, yang dimaksud laksanakanlah atau dirikanlah ini maksudnya adalah tetap terjaga. Terus terjaga seperti apa? Nah ini jadi ini urut-urutannya kita sebelum sholat terjaga seperti apa. Sebelum kita sholat, kalau di rukun-rukunnya sholat adalah kita niat dulu. Di dalam niat ini kita sudah harus mulai persiapan. Persiapan seperti apa? Pengakuan kepada diri kita, kepada Allah, bahwa Allah itu maha segalanya. Bahwa semua ini adalah atas kehendak dan urusan Allah. Jadi sebelum kita sholat kita harus membuang segala akal, segala pikiran yang menyangkut kehidupan. Artinya di sini kita harus mengakui bahwa Allah itu maha segalanya, yang mengatur kita semua. Jadi membuang yang lain, pikiran-pikiran yang lain, hanya mengakui bahwa Allah itu mengurus segalanya. Jadi kita mengakui tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah. Jadi semua itu
sudah diatur oleh Allah. Kalau sudah diatur oleh Allah, artinya kita itu tidak punya daya dan upaya apa-apa. Tidak punya. Sampai kita bisa berbuat kebaikan dan menjauhkan atau menghindari daripada keburukan. Jadi sebelum kita sholat, kita sudah harus ke sana dulu. Niat kita ini, jadi niat kita ini sudah harus ada persiapan sebelum sholat itu, bahwa kita itu pengaruh daripada sholat itu harus bisa membuat kita itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Sholat itu bisa membuat kita itu amar ma'ruf nahi mungkar pada nantinya. Jadi kita harus paham dulu ke sana. Nah, di dalam sholat ini luas. Sholat itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu sholat secara syariat. Tingkatan kedua adalah sholat secara thariqat. Terus sholat yang ketiga secara hakikat, dan yang terakhir adalah sholat secara makrifat. Ya, kita kalau kepingin sholat kita itu benar-benar, kita harus tahu urut-urutan daripada sholat itu. Walaupun kita belum bisa mungkin melaksanakan secara keseluruhan, atau mungkin masih di tingkatan awal, tingkatan 2, tingkatan 3, atau tingkatan 4 yaitu makrifat. Nah, walaupun belum sampai ke sana, kita sudah harus mulai mempunyai wawasan ke sana. Nah, sholat yang syariat itu seperti apa? Apa sholat itu? Kalau secara umumnya, sholat itu apa? Gerakan sholat itu gimana? Yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat secara syariat. Jadi sholat yang dilaksanakan dengan gerakan-gerakan dimulai daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, semua ini mempunyai makna tersendiri-sendiri. Nah, jadi yang dikatakan syariat itu, sholat secara syariat itu adalah sholat yang membimbing, mengajak kepada jasmani kita itu untuk menghadap Allah. Artinya ya secara umumnya komunikasi sama Allah. Ya, itu secara umumnya. Jadi menghadap atau komunikasi, apapun sebutannya lah, itu semuanya juga benar-benar saja. Dan kalau dikatakan syariat itu biasanya banyak sekali sebutannya. Ya. Yaitu dilakukan dengan takbiratul ihram waktu berdiri, ruku, sujud, dan duduk tahiyat akhir. Karena perintah syariat ini, ya, sholat di sini tidak ada keterangan tentang artinya, tentang apa, harus syariat, harus thariqat, harus hakikat, atau harus makrifat, itu tidak ada. Nah, inilah kelebihannya Al-Quran. Al-Quran itu simpel, tapi kita harus mencari sendiri. Nah, dengan simpelnya, dengan luasnya Al-Quran ini,
Ini kita harus mencari sendiri. Kenapa kok Al-Quran ini simpel seperti ini? Supaya masing-masing orang itu bisa menerima. Kalau umpamanya dibikin khusus-khusus, nah ini tidak akan fleksibel, tidak akan relevan atau tidak akan luas. Yang umpamanya tingkatan torekot, terus yang syariat ya tidak bisa untuk menjalani, atau yang sebaliknya. Jadi di sini tidak ada dituliskan tingkatan-tingkatan, itu tidak ada. Nah itu tingkatan-tingkatan ini kita harus mencari sendiri, ngaji dalam hal lain, ada hal-hal yang lain gitu. Nah dikatakan sholat syariat ini adalah sholat yang menggunakan jasmani kita. Nah sholat ini adalah membimbing kepada jasmani kita untuk mengetahui dari mana jasmani ini berasal. Sangkan paran itu mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan kok orang mati, itu bukan. Nah pada waktu sholat itu kita bisa pasrah beneran bila mana kita tahu asal mula kita berasal. Nah asal mula kita berasal jasmani ini terdiri dari 4 unsur. Unsur apa saja di dalam tubuh kita yang nantinya diajak untuk sholat itu apa? Wonten sing mungkin pernah ngaji bab niku? Mas Lutfi, napa 4 unsur? Mas Slamet? Bisa jadi. Jadi 4 unsur dalam pembentukan jasmani kita adalah api, angin, air, dan tanah. Nah, lek tengah ini disingkat adalah dari lumpur lah kan air, tanah, dan jadi untuk mengeringkan tanah yang kering berarti keringnya karena angin dan panas. Nah, artinya di situ ada unsur api dan angin. Nah, unsur api. Nah, unsur api itu pada waktu kita takbiratul ikram. Pada waktu setelah kita baca Allahu Akbar, kita berdiri. Nah, dikatakan unsur api ini karena kita ada kemauan. Jadi karena ada kemauan, ada kuasa. Ada kuasa artinya kita bisa melaksanakan. Kalau tidak ada menguatkan, ya? Yang menguatkan. Unsur itu ya sesuai dengan. Jadi sebenarnya tidak perlu harus berurutan, tapi pada waktu ini, pada waktu kasus di sholat ini yang didahulukan adalah unsur apinya. Ya tadi itu. Nah, tunaikan, laksanakan itu kan ada keinginan. Di situ ada nafsu. Dan nafsu itu bukan cuma jelek, nafsu itu macam-macam. Ada nafsu amarah, lawama, dan seterusnya. Nah, ini ada unsur dari nafsu yang jelek sampai nafsu yang bagus. Nafsu itu bukan kok cuma jelek saja. Ya, juga ada nafsu yang baik. Termasuk yang mutmainah itu yang terbaik itu. Nafsu yang terbaik. Ya. Dengan takbiratul ikram ya, yang mana unsur api artinya begitu kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kita harus mulai turun. Api kita harus kita padamkan, ego kita harus mulai padam. Jangan mikir ibaratnya dunia kita, ya. Artinya berpikir kehidupan kita sehari-hari, keinginan kita, ataupun berpikir tentang diri kita. Nah, kadang sholat itu bisa, walaupun sholat dibuat acuan, ya. Jadi
bukan lillahi ta'ala. Ya, jadi sholat yang bukan lillahi ta'ala itu termasuk nafsu. Nah, itu suruh buang semua. Mulai dari takbiratul ikram, mulai berdiri setelah baca Allahu Akbar itu. Nah, itu harus mulai dibuang. Nah, kalau itu tidak dibuang akan berpikir kemana-mana. Nah, itu. Ya, urut-urutannya seperti itu. Kalau kita tidak tahu urut-urutannya, ya ini di sini beda. Dirikanlah sholat, laksanakan sholat, atau jagalah. Artinya kita menjaga diri kita itu tetap baik, mulai dari awal. Nah, kalau tidak seperti itu, kadang orang niatnya dia syukur-syukur, nah, tahu-tahu sholat. Nah, biasanya akan kemana-mana. Ya, karena urut-urutannya tidak diperhatikan. Ya, seperti itu dikatakan unsur api adalah mulai awal kita harus membuang semua kepemilikan kita terhadap diri kita, dunia kita, kehidupan kita, artinya kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari ya harus mulai ditinggalkan. Itu kalau kita kepingin sholat yang benar. Untuk pertanyaan denger iki? Masuk? Tidak ada. Terus yang kedua ruku. Nah, pada ruku ini unsur angin itu condong itu miring. Nah, makanya begini. Nah, unsur angin ini, kalau kita yang pertama takbiratul ikram saja kita tidak artinya ndak fokus. Yang kedua ini lebih parah lagi ya. Ya, ini mulai kemana-mana. Nah, jadi unsur angin, dikatakan angin itu kemana-mana, segala arah angin ini, dan memenuhi segala ruangan angin itu. Nah, itu sama dengan keinginan kita, angan-angan kita. Nah, di situ pada waktu ruku itu setelah ikram terus ruku biasanya mulai lebih parah lagi kalau kita dari awal saja sudah tidak belum bisa untuk melakukan atau membuang daripada nafsu duniawi atau keakuan. Jadi ngaku ibaratnya kerjaanku, jabatanku, keluargaku dan segalanya. Nah, itu kalau tidak bisa membuang itu nanti begitu rukuk, nah ini mulai lebih parah. Ya. Makanya di sini doa yang diucapkan pada waktu rukuk apa? Nah, mensucikan dan mengagungkan Allah. Nah, kita membersihkan daripada angan-angan, daripada perilaku-perilaku yang pada waktu sesuai dengan di takbiratul ikram. Ya. Terus berikutnya setelah rukuk kita adalah sujud. Nah, pada waktu sujud inilah ini harus sudah terlepas dari yang takbiratul ikram tadi dan rukuk tadi, itu harus terlepas semua, sudah harus nol. Ya. Ya, jadi kita benar-benar pasrah, benar-benar mengakui bahwa kita itu hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Sujud, mengenolkan. Mestinya kepala itu ditaruh di atas, sekarang ini kepala itu lebih pendek daripada dubur kita atau bokong kita, ya, lebih pendek daripada tempatnya pembuangan. Ya, ini artinya kita harus benar-benar menghilangkan segala sesuatunya, kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi sholat itu harus sampai ke sana. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sujud itu adalah unsur air. Semua air arahnya mesti ke bawah. Tunduk sujud
sujud ke bawah. Tentang pertanyaan Mas Lutfi. Betul. Terus kalau perilaku ini ada pasor. Nah, kita harus ada pasor. Kita tidak punajaya. Jadi kita benar-benar takluk kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, bahwa kita tuh tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, lillahi ta'ala, tanpa kita pamrih apa-apa. Itu pun masih batasan syariat. Totalitas. Ya. Berikutnya adalah duduk atau tahiyat akhir awal dan akhir. Nah, yang dikatakan duduk itu tetap, ya. Orang kalau sudah didudukkan berarti ditetapkan, kan ya, tetap. Nah, tetap ini unsur tanah itu tetap unsurnya. Tidak bergerak tanah itu, tidak seperti api bergerak, angin bergerak, terus air juga mengalir, artinya bergerak. Kalau tanah enggak, diam, tetap. Nah, jadi yang diartikan tetap ini atau akhirnya tatap. Jadi kita menghadap. Jadi seolah-olah kita menghadap kepada Allah. Kita harus benar meyakini bahwa kita menghadap ke Allah. Nah, makanya di sini disimbolkan dengan menunjukkan jari tahiyat itu. Artinya kita menghadap dimanapun, arti dimana kita menghadap disitulah ada Allah. Ya. Cuma syariatnya itu rukunnya itu harus menghadap ke kiblat, menghadapnya ini. Nah, itu karena syariat di sini. Syariat ini tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia, tubuh kita, supaya di dalam kemasyarakatan, di dalam pergerakan umat ini seragam. Kalau enggak gitu, ya rusak. Satunya hadap ke timur, satunya hadap ke barat, satunya, nah, terus gimana mimpinnya? Kalau satu arah ada imamnya, nah kan enak. Ya, tujuannya seperti itu. Cuma sebenarnya itu yang dikatakan menghadap itu, disitulah kita menghadap, disitulah Allah ada. Atau sembarang untuk menghadapnya. Tapi di sini ada aturan-aturan lain, yaitu kita harus menghadap ke kiblat, rukun-rukunnya kan ke sana, syarat-syaratnya lah. Tidak menunjuk ayat akhir atau awal itu menguatkan, ya. Kan tetap pun. Enggak, tetap menguatkan. Sama kan yakin. Niku dia wis tutuk nang unsur tanah ini menguatkan. Menguatkan dari perilaku yang awal ini harus lebih kuat, harus ditaleni ibaratnya. Seken. Nah, kalau semuanya selesai baru salam. Sebelum penutupan ini seken riyen. Nggih, harus seken riyen. Lek tasik goyang terus salam berarti ucul pun. Nah, salam niku selesai. Nah, salam niku merupakan suatu penghormatan, salam sejahtera. Artinya salam ini adalah ucapan sejahtera atau kebahagiaan. Jadi sudah bisa melaksanakan daripada apa yang menjadi tuntunannya, tuntunannya ataupun rukun-rukunnya sholat ataupun syarat-syaratnya sholat. Jadi syariat itu rukun-rukunnya juga harus benar. Terus hal-hal yang membatalkan juga harus dihindari. Ya. Banyak hal di situ. Kalau syariat itu aturan-aturan yang dikatakan syariat itu mengatur tentang pergerakan tubuh kita. Jadi kalau orang itu dari syariatnya saja sudah kocar-kacir, tidak mungkin di atasnya itu lebih baik, tidak mungkin. Bohong.
itu adalah ego diri atau halusinasi dirinya saja. Karena dari awal pun sudah tidak bisa noto. Itu kan belajar noto hati itu dari awal tadi. Nah, dari itu pun kalau sudah tidak lolos, bagaimana kepada tingkatan yang lebih tinggi, terus ngakunya lebih tinggi, nah itu kan sudah bohong, sudah tidak benar. Jadi kalau ada orang yang ngakunya sudah bukan syariat, tapi syariatnya ditinggalkan, itu bohong. Karena untuk nyampe di tingkatan di atasnya syariat, syariat ini harus benar dulu, harus benar-benar pas dulu. Dan tujuan daripada tingkatan di atasnya tarekat, hakikat dan makrifat ini adalah untuk membenarkan syariatnya sebenarnya. Ya. Tanpa tarekat, tanpa hakikat, tanpa makrifat, nah, tanpa tentu itu, nah syariatnya atau pelaksanaan dohirnya mesti kocar kacir, terutama angan-angannya. Gitu. Dan pertanyaan, jadi di situ pun, nah di sholat secara syariat sudah kita tuh harus benar. Nah kalau sudah benar, baru kita kepada tingkatan sholat tarekat.